kuliner yang kemudian melegenda karena sudah 3 generasi. Jadi lontong lemprak ayam kampung khas Batang ini, Hajah Ema terutama, sebenarnya ini adalah kuliner yang kemudian melegenda karena sudah 3 generasi, yang diawali dari kakek saya yaitu Mbah Ahmad Durrahman, aslinya di Kampung Sawahan, Kauman Batang. Jadi beliau awalnya profesi sebenarnya seorang petani, tapi kemudian di sela-sela kesibukan petani kemudian mencoba profesi lain, yaitu sebagai pedagang makanan, yaitu lontong opor, sekitar di tahun 1955. Ya prosesnya memang telatenin ya simbah itu di tahun itu, dengan metodenya masih sangat konvensional ya. Kalau zaman segitu kan masih dengan kayu bakar ya, kemudian juga dipikul gitu ya. Jadi ya awalnya dari samping sawahan itu ya maju ke depan, dipikul ke arah barat, terus sampai kemudian akhirnya bisa sampai ke Pekalongan. Jadi memang dari batang sendiri, dari sawahan itu ya dipikul gitu. Nah biasanya ada 2 step proses mikulnya itu, dari keluar rumah kemudian nanti pikul berjalan pelan-pelan sampai kemudian sebelum terminal yang sekarang dulu ada pabrik tekstil, nah di situ istirahat gitu. Nah kemudian dilanjutkan perjalanan lagi, buka pertama mangkal, bahasa istilahnya itu adalah di sekitar Grogol, Pasar Grogol yang sekarang. Di situ beberapa tempo, beberapa waktu, karena kurang rame lah begitu ya, akhirnya kemudian bergeser ke arah alun-alun. Nah akhirnya Truko di alun-alun itu waktu itu belum serame sekarang, baru 4 pedagang ya. Jadi kakek saya Pak Ahmad Durrahman itu, Mbah Ahmad Durrahman, bersama adiknya juga jualan lontong opor yang sama, ada sate satu, kemudian satunya makanan lokal lah. Nah, itu akhirnya itu dipikul sekian puluh tahun sampai kemudian next karena sudah sepuh gitu ya, akhirnya berubah transportasinya menggunakan becak dari Batang sampai Pekalongan ini. Jadi berangkat sore sama sekitar jam 3, jam 4 itu naik becak terus sampai ke alun-alun Pekalongan. Itu naik becak sampai di tahun 90-an masih seperti itu, masih sampai becak. Sampai saya lahir pun saya masih menangi lah istilahnya, mas, orang Jawa gitu, masih lihat. Jadi kalau kakek saya, mbak saya itu berangkat naik becak bawa lontong opor dagangan itu, nyelempit duduknya itu di pinggir, nyelempit begini karena badannya kecil bisa nyelempit gitu ya. Nah, itu menariknya ya. Jadi itu di bawah. Next, terus kemudian dengan perkembangan zaman akhirnya kemudian muncul angkot gitu ya. Kemudian dimulailah ibu saya selaku putrinya Mbah Ahmad Durrahman, yaitu yang sekarang Bu Hajah Ema,
ikut cawe-cawe, ikut bantu lah gitu ya, rewangi berkong. Nah, tapi ibu saya karena sudah ada angkot, naik angkot. Dulu kan angkot Batang Kalungan cukup rame gitu ya. Dan naik angkot, kemudian tapi simbah saya masih naik becak. Dan itu berjalan terus sampai tahun 90-an. Kemudian ada proses transisi ke ibu saya. Memang langsung ke ibu saya, ke Bu Hajah Hemah ini, yaitu sekitar di tahun 94. Ya, tahun 94 karena merasa sudah sepuh gitu. Nah, kemudian dirembuk di keluarga karena selama ini yang istilahnya bantu ngerekake dan rewangi, akhirnya dari sekian saudara dari ibu saya akhirnya jatuh ke ibu saya, diminta untuk meneruskan. Nah, ini menarik. Nah, menariknya lagi, alun-alun itu kan dulu tidak seperti ini, masih sepi juga. Jadi masih ada banyak pohon asamnya, kemudian asam yang berduri itu, terus matahari itu ya belum ada, ini kan baru kemudian masih ada bioskop dan sebagainya. Ya, itu tahun 90-an ya, 94. Nah, kemudian setelah itu dagangannya tetap masih pakai becak, tetapi ibu saya dengan bapak saya itu dengan motor. Nah, jadi mulai ada perubahan. Jadi dengan motor. Jadi becak dengan dagangan berangkat sendiri. Nah, kita juga sudah mulai ada pasang tenda gitu ya. Kita bikin tenda kaki lima lah begitu. Nah, jadi becaknya berangkat sendiri, bawa perkakas, ya lontong dan sebagainya. Nah, ibu saya dan bapak saya dengan kendaraan bermotor. Saya ingat waktu itu Vespa gitu ya. Nah, kemudian di akhir tahun 90-an itu baru kemudian mulai berpikir praktis lagi gitu ya. Kita mulai dengan pick up doplak waktu itu. Saya ingat pertama kali doplak itu dengan pakai doplak, akhirnya kita bisa berangkat dan lebih banyak volumenya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi, dan itu masih tetap di alun-alun Pekalongan dengan renovasi macam-macam. Akhirnya muncul juga supermarket Hypermart, Matahari gitu ya, dan penataan di alun-alun ini masih tetap. Terus sampai berkembang akhirnya di tahun selanjutnya ketika saya selesai pendidikan, kuliah dan sebagainya, terus saya merantau, terus akhirnya saya kembali ke Batang gitu. Dalam harapan sih sebenarnya ngeraksa wong tua bahkan. Tetapi kemudian karena saya bersaudara dua, akhirnya wis dibantu untuk nyuluri istilahnya, meneruskan lontong opor ini walaupun dengan brandingnya masih Hajah Hemah gitu. Nah, ini mulai di tahun 2019 ya. Jadi cukup lama, jadi mulai di tahun prosesnya itu dari tahun 1950-an ya, 55 kurang lebih sampai sekarang sudah besar, saya umur aja sudah 40 lebih. Jadi sudah 56 tahun ya, resep makanan lontong opor ini. Nah, sampai kemudian juga akhirnya tidak lagi di lapangannya alun-alun gitu ya, karena memang ada kebijakan dari pemerintah kota dan sebagainya, ada penataan, akhirnya kami pindah bergeser di kios yang memang tapi secara brand masih innya di alun-alun dan lokasi. Nah, ini akhirnya alhamdulillah sampai sekarang masih sama, kita berangkat ya. Kalau dulu kita mulai dari sore, alhamdulillah ini sudah 2 tahun lebih nih, kita mulai dari pagi jam 6 buka untuk sarapan. Nanti strip keduanya adalah sore kita datang menu yang baru lagi. Akhirnya
bisa dari pagi sampai malam jam 9, dari jam 6 sampai jam 9 malam. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ini juga terus berkahi, karena ini juga bagaimana meneruskan warisan leluhur, warisan orang tua, supaya kemudian ini tetap berlanjut ke anak cucu keturunan. Mungkin itu sedikit yang bisa diceritakan. Mantul, nyesel bola bali ring Pekalongan, orang mampir ning nggone lontong opor ayam kampung Bu Haja Emma. Baik Mas, seumur-umur kaya kowe urung tau mrene kok. Blang durung tau mrene Mas. Jadi rasanya kaya mengingatkan Idul Fitri maneh lho Mas. Jadi nak mampir iso bedan saben dina kok. Iya, iso bedan saben dina iki Mas. Memang saya secara pribadi punya background, sebenarnya kan saya S1-nya itu di pertanian, terus saya kemudian merantau juga, kemudian masuk di grupnya Astra Agro Lestari, yaitu perkebunan. Jadi memang saya selepas sekolah SMA kemudian merantau 17 tahun ya merantau 17 tahun. Ya, paling lama adalah di Sumatera, di Riau, di perkebunan. Backgroundnya memang saya di perkebunan. Tetapi dengan niatan memang komitmen awal bagaimana saya dengan dua bersaudara dengan adik, siapa yang mau ngerekso orang tua, gitu aja pilihannya. Dan begitu. Misal berkait. Kita diskusikan, tapi kemudian memang secara kewajiban saya yang lebih punya kewajiban, akhirnya saya kemudian memaksakan diri yang harus siap gitu. Akhirnya kemudian karir dan sebagainya ya memang saya tinggalkan di perusahaan itu. Jadi memang kemudian akhirnya kita mulai dari titik nol belajar. Di awalnya saya coba buka sendiri juga, ya pagi tapi memang dulu belum sore, tapi kemudian kita mempelajari pangsa pasar pagi itu seperti apa. Akhirnya kemudian ya saya dengan istri kemudian akhirnya bisa ya bisa dikatakan on the track lah bahasanya. Ya, itu salah satunya sebenarnya sih karena berkah, mungkin saya nyatanya awalnya memang untuk ngerekso wong tua ya, kemudian direstui ya, alhamdulillah bisa berjalan sebaik-baiknya walaupun dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Sebenarnya saya punya pengalaman itu di Manado 2003 sampai 2004, kemudian di Carompopan juga, cuma ada pertimbangan lain, terus ya lama saya tinggal, terus yang paling lama memang di Astra Agro Lestari di perkebunan itu yang selama 12 tahun. Jadi secara background memang insinyur pertanian. Ya jelas ya, ilmunya di ilmu pertanian secara background. Jadi memang memulai hal yang baru dari zona nyaman, keluar dari zona nyaman. Ini yang kemudian harus survive seperti apa, kita niatkan bulatkan. Ya, memang kalau cerita lontong opor batang khasnya itu, memang kalau kita tarik itu memang masih serumpun, artinya masih satu wilayah yang kemudian kalau ditarik ke kerabatan memang masih satu kerabat. Ya kita ambil contoh kerabat yang terdekat itu sebenarnya itu dari kakek yang tadi Mbah Ahmad Durrahman itu punya 2-3 adik itu ya, yang sama-sama juga jualan di lontong opor, ada jualan yang di Pekalongan, ada jualan yang di Batam. Nah yang di Pekalongan itu yang adiknya Mbah Ahmad Durrahman itu ada 2, yang kemudian ada 2 ya dari adiknya, jadi keponakannya Mbah Abdurrahman ada 2, terus yang adiknya satunya lagi juga ada 2 lagi, jadi ada 4 sebenarnya. Itu masih kekerabatan. Kemudian yang di Batang, di alun-alun Batang juga ada masih kekerabatan juga. Itu dari adik perempuan dari mbahnya Ahmad Abdurrahman, itu ada 2 yang di depan saat lantas sama di depan masjid.
Itu memang artinya kalau kita melihat ditarik ulur, memang rata-rata sebenarnya ibarat kata kayak resep keluarga lontong opor khas Citaridanya memang dari sawahan yang kemudian akhirnya berkembang sampai saya ke cucu itu terkadang kayak jalurnya sokondi gitu ya, kadang masih bingung juga. Nah, ya ada yang ngaku sampai kemudian kemarin saya juga ada ditanya yang ada di daerah Kedunguni ada juga ngaku dari sini cabangnya, saya juga belum ketemu juga gitu. Tapi ya saya pikir kan itu berkah saja, saya bilang itu berkah nambah ya berkahi itulah istilah kata itu. Sebenarnya kalau dari orang tua ya pertama memang kalau waktu saya kecil ya saya sih nggak sampai berhitung itu seperti apa ya Mbah, itu kan sampai detail banget gitu ya kalau ngajari gitu. Tapi kan kalau kemarin ini kan kita mencari praktis cepat dan sebagainya. Tetapi pada esensinya prinsipnya esensinya bahwa resep itu ya punya takarannya yang itu yang pertama yang harus dijaga. Yang kedua ini saya juga orang tua sih sebenarnya, ini dari orang tua, bahwa kalau kita berbagi, insya Allah itu resepnya nggak hilang gitu. Nah, rasanya begitu katanya. Jadi di kami sekarang, di dapur kami sendiri, itu juga kita ajarin bahwa yang namanya apa resep ini takarannya begini-begini, yang bantu kita di rumah itu kita ajarin sampai semua tahu. Kita tahu. Bab nanti rezekinya dia ditiru dan itu sudah punya rezeki masing-masing kalau dia, karena ada yang kemudian sudah bisa buka sendiri, ada juga nih itu yang monggo. Nah, tapi kan rezekinya sudah ada takaran masing-masing. Nah, orang tua itu punya prinsip bahwa kalau kita berbagi, insya Allah itu tidak mengurangi gitu. Nah itu sebenarnya cara menjaga cita rasa sampai di situnya gitu. Nah quality controlnya memang kemudian tetap nanti ending. Biasanya ending itu adalah saat finishing terakhir misalnya kuah itu memang kopas gitu. Itu ada bahasanya kalau di pabrik itu ada quality control kuisinya yang terakhir itu. Nah di situ itu. Kalau yang jelas ada beberapa yang kemudian secara konsumen bukan hanya saya bergenerasi artinya saya mendapat warisan leluhur resep kemudian saya juga ini bergenerasi ya generasi juga konsumen juga ada yang bergenerasi juga gitu turun ke anaknya juga larinya ke sini. Contoh beberapa misalnya ya yang kemarin ketemu saya konsumen saya pembeli yang kemudian ternyata dulu saya kesini terus mas, cuma saya sudah pindah ke Banyumas katanya. Ya paling nanti kalau anak saya pas ke Pekalongan saya minta bawa gitu. Artinya begitu. Hanya ya itu kan cerita-cerita itu ketika mereka datang dan bercerita, mas bapak saya dan sebagainya. Nah sama contoh misalnya ada keluarga besar ya di Batam juga ada. Ya sekarang turunnya juga ternyata cucunya teman saya sekolah. Malah ternyata kono saya dodol loh, aku biasa merene gitu. Nah, ternyata begitu juga gitu. Artinya sudah bergenerasi juga yang beli gitu. Nah, ya itu kan menjaga kekhasan sebenarnya. Ya. Jadi memang kalau dalam kuliner itu kan ada khas dan umum gitu. Nah kalau kita bisa menjaga kekhasannya itu insya Allah tidak hilang gitu. Tetap bertahan, survive. Ketika kita menjaganya memang tetap survive. Banyak kasus lah bahasanya, banyak cerita di situ. Tapi kalau kemudian kita tidak bisa menjaganya, biasanya ya selesai. Ya banyak selesai juga. Dan banyak juga contoh. Begitu juga sama warung-warung baru juga begitu. Kalau artinya hanya kemudian tren itu ya cuma sekedar tren, setelah itu selesai. Kalau banyak sekarang kan banyak resto kopi yang kemudian tutup tiap minggu gitu kan bahasanya. Karena hanya mengejar tren aja gitu. Nah, tidak mempunyai apa yang kemudian branding yang saya jaga di situ. Saya melihatnya di situ. Nah, kami alhamdulillah lontong opor ini tetap harus menjaga realnya itu seperti apa. Contohnya adalah misalnya ayam itu dari dulu sama mbah saya yang mengawal itu harus jago gitu. Jago. Jawa jago.
Ya itu kita tahankan kualitas di situ. Ya. Lontong harus bikin sendiri. Nah ya begitu juga. Walaupun kalau dulu masaknya dengan kayu, sekarang sudah berganti dengan gas ya, karena banyak faktor lah gitu ya. Kayu kan juga susah, jadi tidak tidak praktis lah bahasanya. Tetapi dengan yang prinsipnya itu masih kita jaga, yaitu ya jenis ayamnya, ukurannya ayamnya, kemudian lontongnya itu kita jaga, sehingga kemudian eksisnya itu masih dirasakan sampai sekarang. Nah kalau kemudian kita mahal kita ganti gitu, itu ya kemudian akan ciri khasnya itu hilang. Itu yang kemudian kita jaga di situ. Kalau saya secara pribadi, ya, dalam rangka pertama kan tadi saya tidak terbesit awalnya ingin seperti ini sebenarnya, karena kan punya karir sendiri. Tetapi kemudian dibalikkan kembali bahwa saya ingin ngerekso orang tua gitu bahasa. Nah cara ngerekso orang tua itu kan dengan cara yang berbagai macam gitu ya. Ditunggoni bisa, atau kemudian meneruskan cita-citanya juga bisa. Nah saya pikir begitu. Jadi akhirnya kemudian ketika kita misalnya dengan warisan seperti ini, kuliner, warisan usaha, sebagainya, kita harus kemudian merekso wong tua dengan mencintai setulus-tulusnya. Itu insya Allah lebih dimudahkan, berkahi bahasanya. Ya, berkahi. Dan itu yang kemudian saya coba, artinya sedemikian rupa apapun jangan sampai kita tolak. Itu sebenarnya kita memang berat ya awalnya, karena saya kan merubah mindset dari zona nyaman kan beda banget gitu. Ya, saya dengan istri saya merasakan awal-awal datang itu, iya yo, awalnya biasanya mangkat pagi, kan ada ritme begitu. Sekarang kan nggak punya gitu. Harus ini kan. Nah ini yang kemudian kita harus benar-benar niatnya itu diluarkan biasa, dibulatkan tekadnya dan sebagainya. Sehingga ketika masalah rezeki ini berkembang dan sebagainya berlanjut, insya Allah itu akan datang sendiri ketika kemudian memang ini ya, dengan cara yang bagus. Jadi ke teman-teman nggak usah kemudian khawatir gitu dan sebagainya. Insya Allah ketika kemudian kita tata hati kita, ya niatannya yang bagus dalam rangka seperti itu cita-citanya, ya insya Allah ya dimudahkan segala urusannya.